Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak yang hadir dari guru-guru kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan sebab kehadiran guru-guru kita Allah senantiasa menurunkan rahmat dan ridhonya buat kita semuanya. Di antaranya ada guru kita Bapak Kiai Haji Bahroin bin Haji Nasuki, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Jamil LC, guru kita Bapak Al-Ustadz Dr. Andes Haji Abdullah MAG, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Nasuha Anas Nasuha. Begitu juga hadir pula As-Sayyid Muhammad Yasin Al-Hasani. Alhamdulillah, ya, beliau datang cukup jauh dari Bekasi, ya, dan insya Allah kumpul sama-sama kita. Para tokoh masyarakat baik yang dari Kampung Cikolelet, Cibunut, maupun jamaah-jamaah majlis-majlis taklim yang hadir sebagai perwakilan dari majlis-majlis taklim yang ada di Jakarta. Di antaranya dari Musholla At-Ta'awun yang diketuai oleh Bapak Haji Bakri, kemudian dari Musholla Al-Ittihad yang diketuai oleh Al-Ustadz Haramain. Begitu juga datang dari Masjid Jami Nur Sholihah yang diketuai oleh Al-Ustadz Haji Abdul Hakim dan Bapak Haji Ibnu. Kemudian dari Masjid Jami Nur Huda Cipulir yang diketuai oleh Bapak Ustadz Misbah bin Haji Abdul Hasan. Dari Masjid Jami At-Tahiri yang diketuai oleh Akhina Pila Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Ridho bin Kiai Haji Asnawi Tahir. Kemudian juga dari Masjid Jami At-Taqwa, dari Musholla Nurul Hijrah, dari Musholla Darul Masyitoh Cidodol yang diketuai oleh Bapak Ustadz Baihaqi. Begitu juga dari berbagai musholla dan masjid lainnya yang mungkin saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mohon maaf, mudah-mudahan kehadiran Bapak, Saudara, dan Ibu hadirin hadirat senantiasa memberikan nilai tersendiri buat Ma'had Pondok Pesantren At-Thahir Al-Muflihun, dan mudah-mudahan insya Allah kehadirannya para bapak, para saudara, insya Allah ya ini akan memberikan nilai-nilai keberkahan khususnya di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun. Tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut, walaupun kelihatannya nampak jauh kita berangkat menuju Anyer, Kampung Cibunut, Cikolelet, namun karena hati kita ya benar-benar punya keinginan, semangat, alhamdulillah sejak pagi tadi tamu sudah berdatangan.
Nih kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terus terang Bapak Saudara, Ibu, memang pada tanggal 3 Juni ini ya banyak dari jamaah-jamaah kita yang punya kegiatan yang sama. Sehingga mereka sebenarnya ingin hadir, tapi mereka semuanya banyak yang WA ke saya. Mohon maaf ya, karena memang kebetulan acaranya berbarengan dan tidak bisa ya ditinggalkan. Sehingga ya mereka semuanya yang tidak hadir menyampaikan salam buat kita semuanya, sehingga mudah-mudahan baik yang punya acara ya, apakah ya acaranya di sini ya maupun acara di tempat lain, mudah-mudahan Allah kasih semuanya keberkahan. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ayat Al-Qur'an, surahnya pendek ya, tapi ini cukup ya kita jadikan sebagai materi pada kesempatan pagi hari ini, yaitu surah Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Jadi ayat ini munasabah sehubungan dengan kondisi kita saat ini sudah berada di bulan Zulqa'dah, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini termasuk min ashhuril hurum, sama dengan bulan Zulqa'dah. Kadang-kadang banyak orang yang nggak memahami terkait tentang bulan Zulqa'dah ini. Kalau orang Jakarta bilangnya bulan Zulqa'dah itu bulan apa? Bulan Apit. Ya. Orang ya bilang Zulqa'dah ini adalah bulan Apit. Sehingga banyak orang yang kagak mau melakukan kegiatan di bulan Zulqa'dah. Sehingga mereka padatkan di bulan Syawal dan mereka padatkan di bulan Zulhijjah. Sehingga bulan Zulqa'dah kalau bisa dikosongin. Padahal Bapak Ibu Saudara, terkait tentang bulan ya Zulqa'dah ini termasuk min ashhuril hurum. Jadi Allah ciptakan ya di dalam penciptaan langit dan bumi ternyata ada 12 bulan yang Allah ciptakan. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan itu ada bulan yang dikategorikan ashhurul hurum. Rasulullah jelaskan dalam hadis sahihnya, 3 bulan tersebut disebutkan secara berurutan, satu terpisah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, itu 3 bulan yang berurutan itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah yang terpisah satu apa? Rajab. Jadi Zulqa'dah sama dengan Zulhijjah kemuliaannya. Zulhijjah sama kemuliaan dengan Muharram. Muharram juga sama kemuliaan dengan apa? Dengan Rajab. Maka itu masuk minha arba'atun hurum. Nah, makanya kita sekarang lagi berada di bulan Zulqa'dah. Jangan kita sia-siakan. Perbanyak amal ibadah juga. Kalau di bulan Zulhijjah kan orang udah paham semuanya. Apalagi ada ayat Al-Quran yang menjelaskan wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar. Jadi Allah bersumpah dengan waktu karena begitu mulianya waktu. Sehingga fajar termasuk bagian dari waktu. Demi waktu fajar. Waktu pagi hari. Waktu subuh. Itu ada waktu yang sangat istimewa. Sehingga Allah berfirman, bersumpah demi waktu fajar.
Lalu diatapkan, karena ini penting juga pakai wa atap. Wal fajri walayalin ashr. Dan juga demi 10 malam yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Demi 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu merupakan hari istimewa di bulan Zulhijjah. Sehingga banyak orang ketika menyambut bulan Zulhijjah, mereka muliakan. Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Namun Zulqa'dah pun ini jangan sampai kita lewatkan. Sehingga para ulama-ulama, para habaib mengajarkan kepada kita, guru-guru kita mengajarkan, ayo manfaatkan bulan Zulqa'dah ini. Nah, jadi alhamdulillah kita ya dari At-Tahiri Al-Muflihun, ya kemudian silaturrahim yang memang majlis-majlis taklim ya yang selalu kita laksanakan ini di bulan Zulqa'dah. Walaupun acara begitu banyak, begitu padat, ayolah kita kumpul. Sebab udah lama kita dari bulan Ramadan, bulan Syawal, itu 2 bulan full ya kita nggak kumpul-kumpul seperti ini. Dulu ada kumpul terakhir di sini yaitu pada saat ya melaksanakan buka puasa bersama, ya pernah dilaksanakan. Dan juga ada satu acara di bulan Ramadan yaitu pesantren Ramadan, ya gabungan antara Ma'had At-Tahiri Al-Muflihun dengan ya pesantren Nurus Salam kawasan Cibinong Bogor. Nah setelah itu ya kita nggak banyak mengumpulkan jamaah-jamaah lagi. Nah baru saat ini kita kembali ingin berhalal bihalal, ingin ya bersilaturahim, dan sekaligus kita membuka pengajian bulanan yang sudah hampir 2 bulan lebih kita tawakufkan sementara sehubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan Syawal. Nah, ini alhamdulillah yang saya katakan tadi, walaupun kalau ngikutin kesibukan kita, lebih-lebih dalam pribadi saya sendiri, ini sebenarnya Allah begitu padat jadwal ya kita di Jakarta ya, sehingga ya dengan kepadatan itu kita agak sulit menentukan waktu. Tapi bismillah, karena ini termasuk ya perjuangan kita sama-sama, makanya bismillah tanggal 3 Juni kita udah programkan bisa ya kita kumpul di sini, dan alhamdulillah ya kita bisa kumpul ya. Nah ini alhamdulillah ya dari Kiai Haji Ahmad Jamil, Ketua Umum ya Forum Komunikasi Masjid Mushola Jakarta Barat dan Selatan, walaupun juga beliau begitu sibuk, alhamdulillah beliau juga bisa hadir. Ya Ustaz ya Kiai Haji Bahroin juga begitu. Ya beliau juga sebenarnya ada kegiatan ya di Pondok Pesantren Al-Falah. Ya pagi hari ini kebetulan ada kegiatan yang namanya perpisahan anak-anak sanawiyah. Tapi beliau kasih mandat kepada yang lain sehingga beliau bisa hadir di sini. Nah ini juga kita ucapkan alhamdulillah Ustaz Kiai Anas Nasuha, ya Ustaz Kiai Haji Ahmad Ridho. Ya ini semuanya saya bersyukur kepada Allah. Ya mudah-mudahan ya ini semuanya Allah yang akan memberikan ya keberkahan dan ganjaran pahala buat mereka dan buat kita semuanya. Dan saya ya sampaikan kepada segenap ya pengurus masjid dan musola, ya ayo terus ketika memang kita sudah jadwalkan kegiatan pengajian bulanan di Ma'had At-Tahiri Al-Muflihun, minimal ada utusan ya. Minimal ada utusan, walaupun hanya 5 orang, ya walaupun hanya 5 orang, 10 orang, silahkan kita ya ikuti kegiatan ini, karena ini merupakan perjuangan kita bersama, ya sehingga mudah-mudahan banyak nilai-nilai positif yang kita dapatkan. Begitu juga saya harapkan kepada semua masyarakat yang ada di desa Cibunut dan ya Cikolelet
Mudah-mudahan setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Ma'had atau Al-Muflihun, mudah-mudahan mereka bisa terus aktif dan hadir. Ya, ini alhamdulillah ibu-ibunya juga banyak yang hadir dari kawasan ya Cibunut, Cikolelet. Ya, untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita kembali lagi. Jadi tadi saya katakan bahwa surah Al-Kautsar ini begitu munasabah kita jadikan tema karena memang sekarang kita sudah berada di bulan Zulqa'dah yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Apa yang harus kita persiapkan? Allah udah bilang, inna a'tainakal kautsar. Artinya sesungguhnya kami. Jadi Allah mengawali kalimatnya pakai inna. Itu biasa kalau lafaz inna Bapak Ibu Saudara maknanya litaukid. Artinya litaukid itu apa? Sesungguhnya. Supaya nih kita manusia hamba Allah jangan ada ragu-ragu. Makanya Allah bilang pakai kalam taukid. Kalau kita belajar ilmu balaghah itu nanti ada namanya kalam taukid. Di antara kalam taukid pakai inna. Inna. Bahkan Allah mengucapkannya pakai domir nahnu muazzim nafsah namanya. Bukan pakai ini. Kalau ini kan mutakallimnya lil wahdah. Tapi Allah bilang inna. Ya, pakai muazzim nafsah. Bagi Allah boleh. Sebab Allah yang memiliki segalanya. Saya, kami, itu untuk Allah boleh-boleh saja. Kalau kita sendiri ngomongnya kami, kurang enak kelihatannya. Ya, kecuali mengatasnamakan. Kami atas nama pengurus. Nah, itu boleh pakai kami. Ya, tapi kalau kita sendiri biasanya saya. Tapi untuk Allah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan layak kalau Allah mengucapkan walaupun Allah sendiri bilangnya inna, sesungguhnya kami. Tuh. Jadi Allah bilang sungguh-sungguh nih Bapak Ibu Saudara. Jangan ada keraguan di antara kita semuanya. Sesungguhnya kami a'toinaka. A'toina itu fi'il madi dari kata-kata a'to. Masuk domir nahnu. A'toina. A'to. Ya, kemudian ada domir nahnu. Ya, jadi fi'il madi. Ya, kemudian domir nahnu. A'toina. Kami telah memberikan kepada kamu. Ya, ini maknanya madi udah. Jadi Allah udah kasih kita. Ya, kami kata Allah sudah berikan kepada siapa? Maksudnya mukhatabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di beberapa tafsir dijelaskan juga masuk juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya kami a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan banyak kepada kamu wahai Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Al-Kautsar. Kalau kita baca di dalam tafsir, ya itu ulama-ulama banyak yang mengartikan Al-Kautsar itu cukup banyak. Tapi saya satu aja dah mau ngartiin. Al-Kautsar maknanya an-ni'am al-katsirah. Ya, jadi makna Al-Kautsar itu Bapak Ibu Saudara, ya maknanya an-ni'amal katsirah. Banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sungguh kami kata Allah telah memberikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa? Nikmat-nikmat yang begitu banyak. Selama 1 tahun, ya Allah udah kasih banyak nikmat Bapak Ibu Saudara. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat rezeki yang Allah kasih kepada kita. Kita sehat, dikasih rezeki. Ini adalah Al-Kautsar, an-ni'am al-katsirah, nikmat yang begitu banyak. Makanya harus
kita bisa manifestasikan dalam dua ibadah ini. Apa yang pertama? Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada dua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyikapi nikmat-nikmat yang selama ini Allah sudah berikan kepada kita semuanya. Yang pertama fasholli, suruh sholat. Sholat ya bisa secara umum sholat ya. Ada lagi yang mengartikan secara khusus sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Ya, jadi kita ungkapkan rasa syukur kita nanti pada tanggal 10 Zulhijjah dengan kita melaksanakan sholat Id yang disebut dengan Idul Adha. Nah kemudian yang kedua, setelah fasholli li rabbika wanhar. Ini perintah juga. Wanhar. Apa? Berkorbankah kalian. Berkorbanlah kamu semuanya. Jadi dalam rangka kita mewujudkan syukur kita karena kita udah banyak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita disuruh berkorban. Makanya nanti di bulan Zulhijjah kita kenal ada namanya ibadah apa? Korban. Nah ini korban ini Bapak Saudara, Masya Allah. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim itu dikasih nikmat banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim disuruh apa? Bersyukurnya dengan cara mengorbankan putranya yang bernama Sayyidina Ismail alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim saat itu Masya Allah Bapak Ibu Saudara, ya itu udah lama enggak memiliki anak. Sampai-sampai Siti Sarah itu ya merasa gimana, karena sebagai istri sampai saat ini belum memberikan putra, belum memberikan keturunan. Akhirnya dipanggil suaminya, wahai ya suamiku Nabi Allah Ibrahim, saya persembahkan kepada kamu yaitu seorang perempuan. Hebat ini Pak. Ya. Jadi Siti Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim, dia merasa belum memberikan yang terbaik. Karena biasanya ya dia akan memberikan putra, putri keturunan. Tapi sampai saat ini dia berumah tangga sudah lama, merasa kurang enak ya sama Nabi Ibrahim karena belum memberikan keturunan. Akhirnya dipersembahkan seorang perempuan cantik. Masya Allah. Kira-kira ada kali itu perempuan yang begitu ya? Ya. Begitu. Jadi Siti Sarah, Bapak Ibu Saudara, menyerahkan seorang perempuan cantik yang bernama Siti Hajar. Ya, Siti Hajar ya untuk dipersunting dijadikan istri Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan nanti dari Siti Hajar inilah akan membuahkan keturunan, sehingga keturunan ini bisa melanjutkan perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tuh begitu. Karena memang kan Bapak Saudara dulu para nabi biasanya kalau punya keturunan apalagi anak laki biasanya dilanjutkan ya menjadi nabi. Contohnya banyak. Nabi Allah siapa? Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud punya anak laki-laki namanya siapa? Nabi Allah Sulaiman. Makanya Nabi Allah Sulaiman melanjutkan yaitu tugas daripada ayahnya. Allah angkat Nabi Allah Sulaiman ya menjadi nabi setelah yaitu Nabi Allah Daud alaihissalam. Ada lagi seperti ya siapa? Yaitu Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria itu udah lama nggak punya keturunan. Bahkan istrinya dianggapnya sudah mandul. Ya. Tapi Nabi Allah Zakaria terus berdoa, mohon kepada Allah agar istrinya ini dapat keturunan.
Alhamdulillah Allah kasih keturunan. Walaupun istrinya sudah agak tua, ya sudah hampir 90 tahun dalam beberapa tafsir dijelaskan. Tapi akhirnya mengandung juga Bapak Ibu Saudara. Ya, lahirlah seorang anak, langsung Allah yang memberikan nama, namanya Nabi Allah Yahya. Nah, itu putra Nabi Allah Zakaria, diangkat menjadi nabi. Nah, Nabi Ibrahim juga sama. Mungkin dia berharap punya keturunan, tapi saat itu belum juga. Akhirnya Siti Sarah berbaik hati memberikan seorang wanita supaya dipersunting dijadikan istri oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, baik sekali itu. Ya, Siti Sarah itu. Ya, nih, Masya Allah, kalau perempuan yang begini nih masuk surga udah nih. Ya, ya, udah dijamin bakalan masuk surga. Begitu istimewa, ya, begitu istimewa, ya. Nah, ini perlu dicontoh Ibu, ya, perlu dicontoh. Jadi seorang suami nggak usah pakai nyari-nyari sebenarnya, tanyain aja, ya, abang kira-kira masih butuh lagi, ya, apa tambah 1, apa tambah 2, ya, karena memang jatah orang laki kan 4, ya. Nah, begitu. Kalau yang memberikan istrinya silahkan. Cuma kata istrinya boleh, tapi lewatin gua dulu. Nah, gitu. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim diberikan seorang wanita cantik yang bernama Siti Hajar. Menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Itu menurut sejarah akhirnya alhamdulillah benar, dari Siti Hajar Allah berikan keturunan yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bahkan dari Siti Sarah pun Allah berikan keturunan yang bernama Nabi Allah Ishak alaihissalam. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya punya anak 2. Satu Nabi Ismail, yang satu Nabi ya Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Bahkan keturunan-keturunan setelahnya semua diambil dari keturunan Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishak alaihissalam langsung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Nabi Allah Ibrahim disebut dengan ya bapaknya para nabi. Karena rata-rata tuh semua nabi-nabi apalagi dari Bani Israel, rata-rata kalau tarik itu nanti keturunannya sampai kepada Nabi Allah Ishak, kemudian Nabi Allah Ishak sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, sementara dari Nabi Allah Ismail keturunan yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, sebagai penutup para nabi dan para rasul. Makanya Nabi Muhammad, Pak, ketika punya anak laki-laki itu kenapa masih kecilnya udah wafat. Qasim meninggal masih kecil, Ibrahim meninggal masih kecil, Thayyib meninggal masih kecil. Itu kalau kita lihat baca sejarahnya, ternyata itu memang ada rahasianya. Kenapa putra-putra Nabi masih bayi, masih kecil udah meninggal. Nah, ini dalam rangka Nabi itu sebagai khatimun nabiyyin, ya, sebagai penutup Nabi. Dikhawatirkan kalau Nabi punya anak laki-laki, nanti dikhawatirkan ini menjadi Nabi. Padahal ya Nabi Muhammad dan Nabi yang terakhir. La Nabi ya ba'dah. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu rahasianya. Sehingga hanya putri-putri Nabi saja yang sampai besar. Siti Fatimah dan yang lain-lainnya. Sampai menikah dan sampai memiliki cucu. Jadi keturunan Rasulullah dari perempuan. Makanya perempuan kuat Bapak Saudara. Karena zuriyah Rasul dari perempuan. Ya, zuriyah Rasul dari perempuan. Ya, itu rata-rata para habaib, ya, para sayyid, ya, para sayyidah dan para habibah itu ternyata kalau garis keturunannya nanti dari perempuan. Siti Fatimah. Nah, Siti Fatimah baru siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya, jadi kita kembali nih kepada Nabiullah Ibrahim. Masya Allah, Nabi Ibrahim udah lama nggak punya anak, baru punya anak Bapak Saudara. Ya, saat itu di usia-usia yang sedang disayang-sayanginya,
anak ketika usia 9 tahun, 12 tahun. Ya, Masya Allah, itu usia yang sedang, ya, apa? Ya, kita lihat sebagai orang tua itu kita sayang banget. Ya, sudah bisa membantu orang tuanya. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan cara mimpi. Ya, dia mimpi. Sekali mimpi dia nggak percaya. Makanya mimpi yang pertama itu disebut tarwiyah. Ya, tanggal 8 disebut tarwiyah. Kenapa? Karena masih penuh kebimbangan. Ya, masih bimbang dia. Apakah ini benar mimpi dari Allah ataukah ini mimpi dari setan? Nah, jadi masih bingung. Tarwiyah makanya disebut. Makanya tanggal 8 disebut hari tarwiyah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim masih bingung, masih termenung, memikirkan terkait tentang mimpinya malam tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 9-nya Nabi Ibrahim bermimpi kembali. Nah, mimpinya ini disebut Arafah. Ya, kenapa disebut Arafah? Karena disebut Arafah sudah jelas, sudah gamblang dari Arafah. Ya, dari Arafah itu sudah jelas gamblang. Ini ternyata mimpi dari Allah Subhanahu wa taala karena berulang sampai 2 kali dan itu tidak diragukan lagi. Makanya harinya disebut hari Arafah, hari yang udah jelas, udah kelihatan. Nah, makanya pada tanggal 10-nya hari Nahar, Nabi Ibrahim dengan sudah bermusyawarah, berdiskusi, dan ternyata Nabi Ismail sudah mengiyakan, mau melaksanakan eksekusinya. Sudah siap. Nabi Ismail mau dikorbankan udah siap. Nabi Ibrahim sebagai ayah yang akan mengorbankannya udah siap. Ibunda Siti Hajarnya pun sudah siap sebagai seorang ibu yang sudah melahirkan dan udah merawatnya udah siap. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Itu kata Nabi Allah Ismail, ya bunayyar kam ma'ana, ya bunay abatib al. Ya abatib al matuk maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Jadi wahai ayahku, if'al, silahkan kerjakan matukmar apa yang udah diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Tuh, ternyata Bu, Bapak, Saudara, itu Nabi Ismail begitu hebat. Ujian yang begitu berat dia jawab kepada ayahnya dengan kata-kata yang fasih tanpa ada keraguan lagi. Ya abatib al. Tuh, ya abati itu artinya ya abi. Ya, ta-nya itu pengganti daripada ya mutakallim. Nah, seperti itu. Ya, bukan ya abati wahai bapak perempuanku, bukan. Ya. Jadi abati ta-nya bukan ditaknis, sebagai pengganti daripada ya mutakallim. Ya abatib al, wahai ayahku, silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan. Kalau memang itu perintah dari Allah, silahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan Allah temukan saya ini dari hamba yang sabar. Nah, ini ujian terberat. Coba bayangkan, kita ini Bapak Ibu Saudara dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Hanya diperintahkan untuk berkorban, dan berkorban ini hanya sebagian kecil dari harta yang kita miliki. Nah, makanya tadi bilang fasolli li rabbika wanhar. Berkorban. Nah, mudah-mudahan sebagai rasa manifestasi syukur kita di bulan Zulhijjah ini, kita udah persiapkan di bulan Zulqa'dah. Kalau kita punya rezeki, kita punya kebetulan, ada kekayaan yang Allah berikan kepada kita, ayo kita sisihkan untuk berkorban sebagai rasa manifestasi kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu begitu. Ya. Jadi ad-dohiyah itu hukumnya bagaimana? Jadi di sini disebut ad-dohiyatu sunnatun muakkadatun. Ya. Jadi dohiyah kalau menurut mazhab Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Ya, jadi berkorban itu sunnah muakkadah. Bukan wajib, bukan. Ya. Jadi sunnah muakkadah. Namun nanti banyak hadis-hadis yang memberikan ancaman. Ya, kalau seandainya kita udah punya kemampuan tapi tidak mau berkorban. Di antaranya ada hadis begini. Ya. Apabila man kana lahu sa'atun, siapa-siapa yang memiliki keluasan di dalam rezeki, kemudian kata Nabi palam yudohi, dia tidak mau berkorban, sayang dia, ya nggak mau berkorban, palam yudohi. Apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat kepada tempat sholat kami. Nah, itu Nabi ngancamnya begitu. Kalau ada keluasan rezeki tapi dia kagak mau berkorban, jangan dekat kepada tempat sholat kami. Artinya nggak diakuin sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dibilang man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yamutu ya insya'a yahudiyan au nasraniyan. Ya, apabila ada orang yang punya kemampuan ya kemudian dia tidak mau berkorban, maka ya nanti ketika dia mati ya silahkan pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Nah, makanya ayo Bapak Saudara, walaupun memang kalau kita lihat ya menurut mazhab Imam Syafi'i ad-dohiyatus sunnatun muakkadatun. Jadi dohiyah berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah fi jami'il jihati, ya dalam seluruh jihad arah, ya itu hukumnya ya sunnah. Silahkan sunnah muakkadah, ya. Wa yadkhulu waqtuha iza tala'atis samsu wa mado zamanu yasa'u sholatal idi wa khutbataihi. Kemudian masuk ya waktunya itu apabila sudah terbit matahari. Jadi nanti pas banget tanggal 10 bulan Zulhijjah itu udah terbit matahari, berarti masuklah waktu kita berkorban. Jadi kalau belum terbit matahari, bulan boleh dulu kita berkorban di tanggal 10-nya. Apalagi malam takbiran udah motong kambing, motong kerbau dijadikan korban, kegesah. Ya, tujuan begini supaya singkat. Ya, nanti pagi harinya udah tinggal bagi-bagiin, enggak boleh. Ya, tetap waktunya harus sudah apa? Sudah ya terbit matahari. Ya, iza tala'atis syamsu, apabila matahari udah terbit. Kira-kira ya itu waktunya seukuran orang udah selesai sholat Idul Fitri Idul Adha beserta 2 khutbahnya. Nah begitu. Kira-kira sholat Idul Adha khutbahnya 15 menit. Kemudian sholatnya 10 menit. Berarti ya 20 menit. 30 sampai 25 menit. Nah itu dikira-kirakan seperti itu, barulah kita melaksanakan berkorban. Walaupun orang itu tidak sholat Idul Adha saat itu. Ya, jadi yang bagus kan dia sholat Idul Adha dulu. Habis sholat Idul Adha dia baru makan. Ya, selesai makan baru berkorban. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum kita sholat, kita dianjurkannya untuk makan terlebih dahulu. Makan, minum, ya. Nah selesai baru kita ke masjid, kita ke mushola, kita ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi kalau untuk Idul Adha Bapak, Ibu, Saudara, itu disunnahkannya kita imsak terlebih dahulu. Jangan makan, jangan minum, mulai dari terbit fajar ya sampai kita melaksanakan sholat Idul Adha, ya selesai pulang baru kita makan, baru kita minum, selesai baru wanhar, kita menyembelih ya binatang korban. Itu sunnahnya begitu. Yang biasa merokok juga begitu. Ya, pas terbit fajar jangan merokok dulu. Ya, terus sampai kita selesai sholat Idul Adha. Nah, baru dah kita merokok. Itu sunnahnya. Ya, seperti itu.
Ya. Jadi kita bukan puasa tapi imsak namanya, menahan supaya ya jangan sampai kita makan dan kita minum. Kenapa? Karena memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kira-kira jam 7 lah. Kalau udah terbit matahari, udah selesai sholat Idul Adha, ya. Nah, udah beserta khutbahnya. Nah, terus waktu berkorban ini sampai kapan? Wa yastamirru adaan ila ghurubi syamsi akhiru ayyamit tasyrik as-salasah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini korban terus berlanjut hukumnya sebagai adaan bukan kodoan, yaitu ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik yang ketiga. Jadi berarti mulainya dari hari nahar. Hari nahar itu berarti tanggal berapa? Tanggal 10. Selesai kita ya Idul Adha sholat. Atau yang kagak sholat minimal ya kita kira-kirakan ya orang udah selesai Idul Adha, udah terbit ya matahari. Terus berlanjut ya sampai malamnya, siangnya lagi, malamnya, siangnya lagi, sampai terakhir tanggal 13 hari tasyrik yang terakhir, yaitu pada saat terbenam matahari. Nah, itu udah terakhir ya. Nah, pas terbenam matahari waktu maghrib di tanggal 13 masuk tanggal 14, itu sudah tidak dibolehkan lagi berkorban. Udah habis waktunya. Itu namanya waktu adaan ya, bukan waktu kodoan. Nah, mudah-mudahan kita tinggal pilih itu Bapak Saudara. Kita mulai mau korbannya kapan? Ya, apakah mau tanggal 10-nya hari nahar? Silahkan. Apa hari tasriknya yang pertama tanggal 11? Atau hari tasrik yang kedua tanggal 12? Atau hari tasrik yang ketiga? Yaitu tanggal 13. Silahkan. Biasanya kalau di masjid, di mushola, di tempat kita, itu biasanya ngadainnya di hari pertama, hari naharnya. Nah, insya Allah di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun akan mengadakan penyembelihan hewan korban nanti pada hari tasrik yang ketiga. Insya Allah Lebaran hari Kamis. Ya, Lebarannya tanggal berapa? Insya Allah sama. Di mana-mana Lebaran Idul Adha sama. Insya Allah tahun ini pun sama, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya, berarti sama enggak? Ya, sama. Enggak ada perbedaan. Insya Allah. Ya, baik orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang apa saja. Ya, Lebaran Idul Adha sama, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nah, terkait tanggalnya bulan nasional ini yang kita khawatirkan ada perbedaan. Tapi untuk tanggal 10-nya semuanya sama sepakat. Ya. Nah, itu apakah hari Kamis ya atau hari Rabu? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kita bisa lihat ya ini kelihatannya nanti tanggal 10 bulan Zulhijjah jatuhnya hari apa? Hari Kamis. Itu enggak ya dipastikan ya. Mungkin kemungkinan hari Kamis. Jadi nanti hari Kamis ya. Nah, hari Jumat namanya hari tasyrik yang pertama. Ya. Ya, hari apa? Hari Jumat hari tasyrik yang pertama. Kemudian hari Sabtu hari tasyrik yang kedua. Nah, kemudian hari Minggu hari tasyrik yang ketiga. Itu silahkan dah. Di mana aja kita boleh. Ya, insya Allah nanti Ma'had At-Thahir Al-Muflihun akan mengadakan acara penyembelihan korban. Insya Allah ya hari Sabtu kali. Ya, hari Sabtu. Ya, mungkin kalau memang ya ada binatang yang mau disembelih. Nah, begitu. Ya, kalau ada binatang yang mau disembelih, insya Allah hari Sabtu atau hari Minggu. Kita udah siap, binatangnya kagak ada, ya kagak jadi. Ya. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah, ya jangan khawatir. Mudah-mudahan ibu yang biasa ngaji pada hari Minggu di Ma'had At-Thahir Al-Muflihun nih, orang-orang Cikolelet, orang Cibunut, ya mudah-mudahan insya Allah ya ini terus semangat istiqomah. Bapak-bapaknya juga terus istiqomah ngajinya. Ya, sehingga nanti waktu penyembelihan korban ya tetap kita akan berikan kupon ya, nanti akan kita berikan ya, bahkan seperti tahun kemarin ya akan diberikan amplop secara khusus ya, yang aktif ngaji aja
Ya, yang aktif ngaji di hari Minggu di samping dapat nanti daging korban juga dapat apanya? Dapat amplopnya. Buat beli kecap, buat nyate, buat beli bumbunya. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan nih dari Jakarta nanti kalau yang memang pengen memberikan sumbangsinya, ya mau berpartisipasi untuk korban di Mahat atau Hari Al-Muklim, silahkan. Ya, nanti akan saya terima dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga nanti akan diberikan buat orang-orang yang ada di kampung Cibunut, Cikolelet. Mudah-mudahan biar bisa lebih banyak dari tahun yang kemarin. Tahun kemarin alhamdulillah kerbau 1, sapi 1. Kemudian ada kambing, kalau nggak salah kemarin kambing ada 7 atau 6 gitu. Ya alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ini jangan kurang dari situ. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Ini semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah dikasih nikmat 1 tahun ini banyak benar Bapak, Ibu, Saudara. Nah, makanya fasholli li rabbika wanhar. Jadi kita sholat Idul Adha, kemudian kita diperintahkan untuk menyembelih hewan korban. Nah, mudah-mudahan insya Allah ya Allah kasih kita kesehatan, Allah kita kasih panjang umur, sehingga ayo sama-sama kita laksanakan dan kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Di bulan Zulqa'dah ini terus perbanyak ibadah, nanti di bulan Zulhijjah kita perbanyak ibadah, dan ibadah yang terbaik adalah berkorban. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bil ilmi narqa wa bil jahli nasqa. Wassalamu ala man ittaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjalan. Iya. Tidak. Jazakumullah ahsanal jazaa diucapkan kepada guru kita Shahibul Fadilah Bapak Ustaz Dr. Kiai Hasyim Hatta yang telah memberikan kajian tematik pada ta'alim bulanan Waqaf